Halo Mas Bro dan Mbak Bro, ketemu lagi dalam video pembelajaran dari Mat Asik bersama Pak Indra. Dalam video kali ini kita akan membicarakan tentang fungsi. Ini matematika SMP kelas 8. Untuk selanjutnya, sebelum kalian menonton video ini, silahkan like dan subscribe supaya video ini semakin berkembang. Oke, kali ini kita akan berbicara masalah fungsi. Ini kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu tentang relasi. Langsung saja. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus ya, yang memasangkan setiap, ini saya garis tebal, ini karena ada artinya setiap, jadi setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Saya ulangi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, artinya setiap ini semua anggota A. Jadi setiap anggota A punya tepat satu kawan di B gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah fungsi. Semua himpunan A ini pastinya punya kawan dan kawannya tepat satu di B. Contohnya A punya kawan 2 ya, berarti cuma satu kawannya. B punya kawan 1 di sini, cuma satu kawannya. C punya kawan 2 di B di sini, berarti C punya kawan hanya 1 yaitu 2. Nah, itu disebut fungsi karena apa? Karena memenuhi definisi yang di atas. Nah, untuk fungsi himpunan A ini disebut dengan daerah asal atau domainnya. Jadi semua anggota himpunan A ini disebut dengan domainnya. Kemudian semua himpunan B ini disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Sedangkan hasil dari fungsi tersebut di sini himpunan A itu ABC hasilnya adalah 1, 2. 1, 2 ini adalah daerah hasil atau disebut dengan range. Langsung saja untuk lebih mendalami lebih lanjut kita contohkan. Nah, di sini dari relasi A ke B di sini, A ke B di sini, ini fungsi atau bukan? Kita lihat ya. Semua himpunan A ini punya kawan. Kawannya di B dan kawannya tepat satu. Maka ini disebut dengan fungsi. Betul ya, ini fungsi. Kemudian contohnya A ke B yang di sini. A di sini semuanya punya kawan. Nah, kawannya tepat satu enggak? Kita lihat. A kawannya cuma 1, B kawannya 1, C kawannya 1. Maka ini merupakan fungsi. Nah, kita contohkan yang berikutnya relasi dari A ke B. Di sini himpunan A tidak semuanya punya kawan di B, yaitu si C. Maka ini bukan fungsi. Karena apa? Ada salah satu anggota himpunan A yang punya kawan, tidak punya kawan di B. Selanjutnya contoh yang di sini. Di sini semua anggota himpunan A punya kawan, tetapi dilihat B di sini kawannya ada 2, yaitu 1 dan 2. Maka ini bukan fungsi. Nah, pasti kalian mengerti ya tentang hal ini gitu ya. Lanjut. Gimana kalau himpunan pasangan berurutan seperti ini? Manakah yang merupakan fungsi? Ini gampang, bro. Kita hanya lihat yang di depan. Kalau himpunan itu kan X, Y. Nah, X-nya ini nggak boleh ada yang double. Kita lihat, ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah fungsi. Karena tidak ada yang double di sini. Jadi 1 tetap kawannya cuma 1 yaitu 2, 2 cuma kawannya 1 yaitu 2, 3 kawannya cuma 1 yaitu 1 dan seterusnya. Kita lihat yang B. Di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nggak ada yang double atau nggak ada yang 2 atau lebih ya. Maka ini fungsi.
Kita lihat di sini, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti ini adalah fungsi. Kita lihat yang terakhir, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Maka ini juga merupakan fungsi. Lupa, gimana kalau yang bukan fungsi kalau begitu? Nah, saya kasih contohkan yang E nih. Misalnya, pasangan himpunan pasangan berurutannya 1,3, kemudian 1,4, 2,4, 3,5. Nah, dilihat nih di sini. 1 di sini ada 2, berarti ini bukan fungsi. Hanya seperti itu. Jadi yang double gitu ya. Yang X-nya double itu berarti nanti bukan fungsi. Ini bisa double, bisa 3, bisa 4, itu bukan merupakan fungsi. Atau hal yang sama gitu ya. Ini bukan merupakan fungsi. Nah, Pak, kalau pakai diagram Kartesius, gimana cara menunjukkan itu fungsi atau bukan? Nah, kita lihat aja. Apakah syaratnya memenuhi yang tadi bahwa semua himpunan A itu punya kawan di B tepat 1. Nah, kita lihat. Di sini himpunannya A itu adalah A, B, C, D di sini. Nah, semuanya punya kawan gitu kan. Kita lihat apakah kawannya A itu tepat 1. Nah, ternyata A-nya cuma punya kawan 1 yaitu 2. B cuma punya kawan 1 yaitu 3. C cuma punya kawan 1 di 4. Dan berikutnya D cuma punya kawan di 1 yaitu 1. Nah, ini merupakan fungsi. Kita lihat contoh yang di sini. Semua punya kawan ya, A, B, C, D punya kawan. Tapi apakah kawannya 1? Nah, kita lihat B ini. Nah, B ini kawannya ada 2, yaitu 1 dan 3 di sini. Maka ini bukan fungsi. Karena menurut definisi fungsi tidak memenuhi. Saya lanjutkan. Gimana Pak kalau grafik seperti ini? Ini sama dengan yang di atas tadi. Kita lihat aja apakah semua X itu kawannya tepat 1. Kita tinggal tarik garis ke atas. Oh, ternyata kawannya cuma 1. Berarti ini fungsi. Kita lihat yang B. Kalau di sini kita tarik garis ke atas, maka kawannya ada 2, yaitu di sini dan di sini. Maka ini bukan merupakan fungsi. Ini bukan fungsi. Contoh yang C, fungsi atau bukan? Sama, ini kita tarik garis ke atas, maka kawannya ada 2, maka ini bukan fungsi. Nah, tentunya kalian untuk yang D, E, dan F, tahu semuanya ya, apakah ini fungsi atau bukan? Silakan kalian berpikir beberapa saat. Oke, kita lanjutkan. Untuk merumuskan suatu fungsi atau F, ini titik 2 X ke tanah panah Y ini dibaca, F memetakan X ke Y. Saya ulangi, F memetakan X ke Y. Ini rumus fungsinya dapat ditulis sebagai Fx sama dengan Y. Contoh nih, diketahui suatu fungsi memetakan X ke X min 5 dengan daerah asal X sedemikian sehingga 1 lebih kecil X lebih kecil 6 dengan X anggota bilangan asli. Tentukan rumus fungsinya yang A. Rumus fungsinya gampang, Bro. Karena di sini Fx itu sama dengan X min 5. Itu rumus fungsinya. Jadi kalau fungsi yang memetakan X ke X min 5, maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan X min 5. Yang B, tentukan daerah asal. Nah, daerah asal di situ disebutkan A-nya adalah himpunan X, sedemikian sehingga 1 lebih kecil X lebih kecil 6, dan X anggota bilangan asli. Nah, kita aja tulis satu persatu mana bilangan asli yang lebih dari 1 dan kurang dari 6. Mestinya 2, 3, 4, dan 5. Apakah 6 termasuk? Enggak, Bro.
karena ini hanya lebih kecil saja. Oke, yang C. Tentukan daerah hasilnya. Gampang, satu persatu kita cari. Dari apa? Dari rumus fungsinya. Kan fx sama dengan x min 5 tuh. Nah, kita cari satu persatu. Kalau F2 hasilnya berapa? Ya berarti 2 min 5. Berarti sama dengan minus 3. Kalau F3 gimana? Jadi semua daerah asal, ini kita masukin semuanya. F3 berarti 3 minus 5. Sama dengan minus 2. F4 gimana? Sama, 4 minus 5. Sama dengan min 1. F5 gimana? 5 kurangi 5 sama dengan 0. Jadi, daerah hasilnya itu adalah min 3. Jadi, range-nya ini adalah min 3, min 2, min 1, dan 0. Yang C. Nah, yang D. Jika fx sama dengan 12, tentukan nilai x. Nah, seperti kita ketahui tadi, untuk soal di atas, fx-nya itu adalah x min 5. Berarti sama dengan 12. Kalau begitu, x sama dengan, nah min 5 pindah ruas ke kanan, jadi 12 tambah 5. Sama dengan 17. Lanjut soal berikutnya. Suatu fungsi dirumuskan dengan gx sama dengan 2x min 3. Tentukan G4. B, G3x min 1. Nah, nilai A jika GA sama dengan 7. Langsung saja kita selesaikan. Penyelesaian. Yang A. Gx itu sama dengan 2x min 3. Nah, apa artinya G4? Nah, kalau G4 itu X-nya diganti 4, sehingga 2 kali 4 minus 3. Sama dengan, ini kali ya, bro ya. Jadi 8 minus 3, sama dengan 5. Yang B. G3X min 1. Ini apa gitu ya. Nah, seperti kita ketahui, Gx itu sama dengan 2X min 3. Nah, Gx, kalau G3X min 1, maka X di sini kita ganti dengan 3X min 1. Sehingga X di sini juga sama, kita ganti dengan 3X min 1. Jadi, 2 kali 3X min 1 min 3. Sama dengan 6X min 2 min 3, sama dengan 6X minus 5. Lanjut yang C. Tentukan nilai A jika GA sama dengan 7. Sama ini, seperti kita ketahui, Gx sama dengan 2x min 3. Nah, di situ dikatakan GA sama dengan 7. Apa artinya GA? GA berarti X-nya diganti A. Artinya X di sini diganti A, berarti 2 kali A min 3 sama dengan 7. Atau menjadi 2A sama dengan 7 tambah 3, atau 2A sama dengan 10, sehingga A sama dengan 5. Ya, sangat gampang ya. Lanjut berikutnya. Suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan ax plus b. Nah, jika f2 sama dengan 3 dan f5 sama dengan 15, tentukan nilai a dan b. B rumus fungsinya, kemudian C f7. Kita langsung saja selesaikan. Nah, yang A ya, di situ dikatakan fx sama dengan ax plus b. Nah, kita ambil yang diketahui F2 sama dengan 3. F2 sama dengan 3. Ini artinya X-nya diganti 2, bukan diganti 3 ya. Fx, F2, berarti kan X-nya yang diganti 2. Sehingga menjadi A kali 2 ya. X-nya ini diganti 2, jadi menjadi 2A plus B. Sama dengan berapa? Ya sama dengan 3, karena disebutkan F2 sama dengan 3. Kemudian F5 sama dengan 15. Maka sama ini X-nya diganti 5. Berarti 5A plus B sama dengan 15. Nah, kita lihat nih.
Ini persamaan linier dua variabel. Ada dua persamaan, maka kita bisa selesaikan dengan eliminasi atau substitusi. Kalau yang seperti ini lebih gampang kita pakai cara eliminasi. Langsung saja kita kurangi 2A min 5A min 3A. B kurangi B tentunya 0 ya, atau habis. 3 min 15 adalah min 12. Sehingga A sama dengan min 12 bagi min 3, A-nya sama dengan 4. Nah, kalau sudah ketemu A-nya, gampang, bro. Kenapa? Kita cari B dengan cara memasukkan ke salah satu. Saya lebih suka yang atas karena lebih simple, lebih ringkas. Sehingga ini kan 2A plus B sama dengan 3. Nah, A-nya kan ketemu 4 itu. Berarti 2 kali 4 tambah B sama dengan 3. 8 tambah B sama dengan 3, berarti B-nya sama dengan 3 minus 8. Berarti B-nya sama dengan minus 5. Nah, kita sudah menemukan A dan B. Nah, kalau begitu, rumus fungsinya gampang. Karena apa? Fx dikatakan di sini adalah AX plus B. Kita sudah punya A-nya yaitu 4, B-nya min 5, sehingga ini menjadi 4X min 5, karena B-nya adalah min 5. Nah, untuk selanjutnya menjawab C sangat gampang juga. Kalau Fx sama dengan 4X min 5, berarti kalau gitu F7 berapa gitu ya. Kalau F7 berarti mestinya X-nya diganti 7. Jadi 4 kali 28, 4 kali 7 ya, min 5, berarti sama dengan 28 min 5, sama dengan 23. Cukup mudah sekali. Apalagi kalau kalian selalu berlatih. Saya yakin kemampuan Anda semakin meningkat. Selamat belajar, sampai ketemu dalam video-video pembelajaran selanjutnya.